Paganini, sang maestro biola dengan satu senar. Ada sebuah cerita motivasi yang sangat menarik tentang Niccolò Paganini, seorang maestro biola yang sangat terkenal di dunia dari Italia. Dia piawai di bidangnya dalam hal gesek-menggesek biola, dan selalu saja ketika dia tampil di sebuah orkestra yang agung, maka semua penonton terpukau oleh penampilan Paganini yang hebat dan luar biasa itu. Suatu ketika dalam sebuah konser ada peristiwa yang menarik sehingga Paganini disebut sang pemain biola dengan satu senar. Di sebuah konser, seperti biasa Paganini memainkan nada-nada biolanya diiringi dengan irama alunan konser lengkap. Penonton seperti biasa terpukau dengan alunan musik yang menyayat, yang kadang melengking tinggi, merendah, dan menusuk-nusuk perasaan. Tapi di tengah konser itu, tiba-tiba senar biola Paganini putus satu. Pas sang dirijen menengok ke Paganini, bagaimana? Tapi Paganini memberikan kode aba-aba bahwa ayo terus, tidak apa-apa, yang putus hanya satu senar, masih ada 3 senar lagi, ayo lanjutkan. Sehingga sang dirijen tetap memberikan aba-aba untuk seluruh peserta konser yang lain tetap memainkan, dan Paganini tetap menggesek biolanya dengan 3 senar. Dan tidak terlalu lama, tiba-tiba tas, senar Paganini putus yang kedua. Ketika putus yang kedua itu, seluruh pemain musik di konser itu melihat Paganini, tetapi Paganini dengan kodenya bersikeras untuk tetap meneruskan lagu itu sampai selesai tanpa berhenti. Dan tiba-tiba senar Paganini yang ketiga putus juga, tas. Tentu saja seluruh orkestra menjadi terhenyak dan terhenti. Pemain musik dalam konser itu terkejut dan semuanya menengok ke Paganini karena sudah putus yang ketiga. Mereka berhenti semua, dan penonton juga terhenyak karena melihat biola Paganini senarnya putus 3, tinggal 1. Mereka memandang Paganini, apa yang harus dilakukan? Apakah Paganini memutuskan untuk berhenti, atau dia terus walaupun hanya dengan 1 senar? Lalu Paganini menyetem 1 senar tadi dan kemudian memberikan aba-aba kepada dirijen untuk melanjutkan lagu yang belum selesai. Saudara sekalian, Paganini dengan 1 senar akhirnya meneruskan lagunya sampai selesai, diiringi oleh tepuk tangan yang membahana. Mereka semuanya berdiri memberikan penghormatan kepada Paganini yang terus melanjutkan permainan biolanya sampai selesai walaupun dengan 1 senar. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah cerita ilustrasi yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kenapa? Ini cerita kehidupan, men. Setiap orang memiliki permainan musiknya masing-masing dan harus dimainkan sampai selesai. Itulah musik kehidupan. Masalahnya adalah ketika semua baik-baik saja, tidak ada masalah, lancar, mungkin kita dengan sukacita bermain musik kehidupan kita sampai selesai. Tetapi ada kalanya tidak seperti yang kita pikirkan, karena di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba senar-senar itu putus satu persatu. Dan itu mungkin tidak ada seorang pun yang menghendaki kejadian itu terjadi dalam kehidupan kita. Siapa sih yang mau mengalami peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang tidak mengenakan? Seolah-olah senar kehidupan kita putus satu persatu. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya kehilangan. Apakah itu kehilangan pekerjaan? Itu pun tidak enak.
Seolah-olah senar kehidupan kita putus satu. Tapi toh show must go on. Permainan berjalan terus. Bisa sajalah kalau hanya pekerjaan, kita cari pekerjaan yang lain. Tetapi bagaimana kalau kehilangan yang lain? Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasih. Apakah itu orang tua, suami, istri, anak? Dan seolah-olah senar-senar biola kita putus satu persatu. Itu sangat-sangat menjadi trauma dan sangat menyakitkan. Rasa-rasanya hidup ini berhenti. Sekarang tergantung saya dan saudara sekalian. Karena masih ada satu senar, nyawa kita sendiri. Apakah Anda tetap terus bermain sampai kehidupan ini selesai? Apakah engkau akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti, putus asa, tidak mau main lagi? Seolah-olah dunia ini sudah hancur lebur karena pengalaman kehilangan yang kita alami begitu dalam dan berat. Teman-teman sekalian, memang tidak gampang untuk bisa menghapus dan menghilangkan duka cita kita. Tetapi ingat, permainan belum selesai. Kita masih harus memainkan bagian kita sampai terakhir, sampai selesai. Orang di sekitar kita sedang melihat kita. Mungkin anak-anak kita. Mungkin orang-orang lain yang mengandalkan kita. Kalau engkau berhenti dan selesai dan putus asa, Anda bisa bayangkan mereka di sekitar Anda seperti apa. Tetapi toh, kalau kita harus memutuskan tetap bermain sampai selesai, kita tidak perlu mendapat tepuk tangan dari penonton yang begitu meriah. Tetapi paling tidak, kita menyelesaikan tugas kita, bagian kita, sampai selesai. Yang paling penting adalah tepuk tangan sang maestro kehidupan itu sendiri. Saya ngecat Lombok, Tuhan. Dia akan melihat betapa kagum dan terpukaunya dia ketika situasi yang paling sulit sekalipun. Tapi engkau tetap memainkan biola kehidupan itu dengan gagah berani sampai maut ajal